Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman para pejuang P3K. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan beberapa materi yang belum ada di video kami, di video yang part 1 sampai part 4. Masih ada beberapa video atau beberapa materi yang belum kami sajikan. Ini kami lengkapi di video kali ini. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari lagi atau bisa melihat video ini untuk teman-teman yang akan tes di hari yang ketiga. Untuk hari yang kedua ini teman-teman kita yang sedang melaksanakan ujian, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, supaya hasilnya juga memuaskan. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenal Pancasila. Mengenal Pancasila, lambang itu ya Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid yang kedua, kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 10 Februari 1950. Beberapa informasi yang dapat kami sampaikan tentang Pancasila, yaitu yang pertama, jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk bulu yang ada di sayapnya itu berjumlah 17, itu melambangkan hari atau tanggal terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ekornya itu, jumlah ekor burung Garuda itu ada 8 bulu yang melambangkan bulan terjadinya proklamasi, yaitu bulan Agustus. Kemudian 45 itu jumlah bulu yang ada di leher, yaitu pada tahun 1945. Kemudian ada sila-sila. Sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan bintang. Simbol sila pertama yaitu simbolnya bintang, yang artinya menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki atau beragam agama, tidak cuma ada Islam, kemudian masih ada beberapa agama yang diakui oleh negara kita, maka kita disuruh untuk menjalin toleransi, untuk saling menghormati. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan oleh rantai emas, yang berarti atau memiliki makna saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon beringin, yang memiliki arti menempatkan persatuan bangsa, azas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang disimbolkan oleh kepala banteng, yang artinya menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, disimbolkan padi dan kapas, yang artinya mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini teman-teman juga harus menghafalkan simbol-simbol yang ada di sila Pancasila, dari simbol sila pertama dengan sila sampai sila kelima. Selain simbol, teman-teman juga harus paham tentang makna yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Karena kebanyakan dari FR yang kami terima itu banyak soal yang ditanyakan itu tentang simbol dan tentang pengamalan di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu tentang makna pembukaan undang-undang di tiap alinea. Ini pembukaan. Jadi di pembukaan undang-undang dasar itu ada 4 alinea. Alinea yang pertama itu memiliki makna bahwa penjajahan terhadap suatu negara yang merupakan hal yang dilarang. Kemudian di alinea kedua itu bermakna kemerdekaan Indonesia bukan suatu hadiah atau pemberian dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia.
Untuk makna alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu adanya kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia bisa tercapai karena masyarakat meyakini akan izin dari Tuhan yang Maha Kuasa memberikan restu atas usaha yang dilakukan. Itu makna pembukaan alinea yang ketiga. Kemudian alinea keempat atau alinea terakhir ini bermakna yaitu bahwa pemerintah negara yang isinya adalah sebagai berikut: perihal tujuan negara, perihal diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, azas, dasar kerohanian atau falsafah negara. Atau bisa dirangkum untuk lebih mempermudah teman-teman untuk menghafalkan, untuk memahami makna pembukaan undang-undang tiap alinea. Alinea 1 itu menjelaskan tentang penjajahan. Kemudian alinea kedua itu tentang perjuangan, alinea ketiga tentang kemerdekaan atas izin Tuhan, dan alinea 4 adalah dasar atau pembentukan dan tujuan negara. Ini bisa teman-teman hafalkan untuk makna dari pembukaan Undang-Undang 1945. Penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, dan dasar pembentukan dan tujuan negara. Ini makna pembukaan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya ada disgrafia dan disleksia. Apa itu disgrafia dan disleksia? Ini merupakan gangguan. Kalau disleksia, gangguan yang penderitanya itu kesulitan mengolah bahasa menjadi ucapan. Kalau disgrafia itu adalah gangguan mengolah bahasa menjadi tulisan. Kalau disleksia itu ketika ada anak yang mengidap atau menderita disleksia, anak tersebut akan sulit untuk mengucapkan sesuatu. Kalau ada anak yang mengalami atau menderita disgrafia, maka anak tersebut akan sulit untuk menerjemahkan kalimat-kalimat ke dalam tulisan. Ini teman-teman juga harus bisa membedakan antara disleksia dan disgrafia. Untuk selanjutnya, kerjasama di bidang kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN itu ada beberapa bidang yang dibahas, yaitu ada di bidang sosial, ada di bidang politik dan keamanan, kemudian di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi. Itu beberapa kerjasama di tingkat ASEAN. Indonesia juga ikut berpartisipasi di ASEAN. Salah satunya di bidang sosial, di bidang politik juga ikut, pendidikan dan ekonomi juga pasti ikut berkontribusi di ASEAN. Kalau peran Indonesia ke depan adalah kerjasama bilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Kerjasama bilateral adalah kerjasama dua negara yang saling menguntungkan. Kedepannya Indonesia akan melakukan kerjasama bilateral. Untuk selanjutnya yaitu adalah fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan. Bagaimana prosesnya itu bisa digambarkan di bagian ini. Ada karbon dioksida nanti bersama air diolah di dalam tubuh tumbuhan, kemudian akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Prosesnya seperti apa? Jadi karbon dioksida yang ada di udara nanti masuk melalui stomata yang ada di daun. Kemudian akar tumbuhan itu juga menyerap air yang ada di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah itu dibawa oleh akar itu masuk menuju ke daun. Nanti di daun tersebut akan diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan akan dilepaskan melalui stomata dan dinikmati oleh makhluk hidup, dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh hewan, dan dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Sedangkan glukosa yang didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Itu proses fotosintesis. Teman-teman juga harus paham proses fotosintesis dari
karbon dioksida kemudian diolah di dalam tumbuhan dan kemudian menjadi oksigen juga teman-teman juga harus paham. Selanjutnya ada beberapa ragam teks, ada teks eksposisi, teks eksplanasi, teks tanggapan, naratif, dan anekdot. Ini contohnya, kalau eksposisi adalah paparan, gagasan, atau usulan. Eksplanasi berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam. Tanggapan yang berisi sambutan, tanggapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Dan anekdot itu didasarkan pada kenyataan. Ini beberapa ragam teks yang teman-teman juga harus pahami ini. Ada eksposisi, eksplanasi, tanggapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa soal yang keluar tentang dampak negatif konversi lahan terhadap pertanian. Ini jelas kalau dampak negatif berarti ini merugikan, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Salah satunya adalah berkurangnya produksi pangan, kemudian berkurangnya area resapan air, timbulnya pengangguran, terjadinya kerusakan ekosistem, dan timbulnya pencemaran lingkungan. Ini beberapa dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Selanjutnya yaitu langkah menggunakan mikroskop. Ini adalah teks prosedur. Kalau ada soal yang keluar itu contohnya membuat nasi goreng, membuat rendang, membuat agar-agar. Nah, ini yang kami jelaskan di video ini adalah langkah-langkah menggunakan mikroskop. Salah satunya langkah yang pertama adalah memasang lensa okuler. Kemudian langkah yang kedua adalah memasang makrometer. Yang ketiga memutar lensa objektif. Keempat mengatur kondensor. Kelima memutar cermin ke arah sumber cahaya. Yang selanjutnya meletakkan preparat di atas meja benda. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat, dan yang terakhir adalah memutar makrometer. Ini beberapa langkah atau cara menggunakan mikroskop. Mungkin soal-soal seperti ini, soal-soal prosedural itu setiap peserta tes akan mendapatkan kurang lebih 2 soal. Jadi teman-teman harus lebih mencari informasi lagi, menambah wawasan lagi, menambah informasi lagi tentang teks prosedural yang biasa keluar. Salah satunya adalah menggunakan mikroskop, membuat nasi goreng, membuat agar-agar, membuat rendang, ada juga membuat jahe susu, menggunakan masker, contoh-contohnya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari saya untuk kali ini, menambah wawasan, menambah pengetahuan, atau menguatkan pengetahuan teman-teman yang sudah lama belajar dari bulan kemarin. Untuk teman-teman yang akan melakukan tes di hari yang ketiga, doa saya semoga teman-teman yang tes di hari yang ketiga diberikan kelancaran, kemudahan, supaya teman-teman semuanya itu mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Ketika teman-teman itu melakukan proses yang panjang, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.